Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh belajar firman Tuhan bersama-sama dengan saudara dan men-sharingkan firman Tuhan yang sungguh berkuasa itu, supaya firman Tuhan itu bisa menjadi penuntun dalam kehidupan kita, supaya firman Tuhan itu bisa memberikan harapan bagi hidup kita, supaya kita bisa mentaati dan hidup di dalam firman-Nya yang hidup, firman-Nya yang benar. Hari ini kita tiba pada Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya dari ayat 16 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara sekalian. Saya baca tangan cepat. Kalau saudara punya Alkitab silahkan dibuka dan diperhatikan. Ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Ayat 17, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Jadi murid-muridnya bingung. Tuhan Yesus mengatakan tinggal sesaat lagi aku akan pergi, tinggal sesaat lagi aku akan kembali. Ya, muridnya tidak tahu apa itu artinya. Maka kata murid-muridnya, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Bahasa Inggris jelas sekali mengatakan bahwa mereka itu confused, mereka bingung. Ayat 19, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Yesus bertanya begitu. Ayat 20, ini ayat 20 sampai 22 ayat-ayat yang penting. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Waduh, tidak enak ini ya, dengarkan. Aku berkata kepadamu, yang ngomong Yesus bukan saya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, maksudnya sakit begitu ya, menderita. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia ini. Ayat 22 yang terakhir, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ya, saudara, firman Tuhan ini begitu luar biasa, sangat memotivasi, sangat memberikan harapan kepada saya, dan saya berharap firman Tuhan ini juga berkata-kata dan berbicara luar biasa kepada saudara sekalian. Ada 3 hal yang saya ingin sharingkan sore hari ini, ya. Prinsip firman Tuhan. Yang pertama, ya, Tuhan itu mengerti segala pergumulan hidup dan permasalahan hidup kita. What a good news, ya. Saudara, selama kita hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, perhatikan, selama kita hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, maka kita tidak bisa hidup lepas dari masalah. Kita tidak bisa hidup lepas dari problema. Kita tidak bisa hidup lepas dari pergumulan. Selalu ada, entah itu pergumulan finansial, entah itu pergumulan dalam hal relasi, entah itu pergumulan dalam kesehatan, karena dunia telah jatuh ke dalam dosa. Maka itu tadi Tuhan Yesus mengatakan, engkau akan menangis dan meratap. Itu bukan nubuat soal masa depan, bukan. Engkau akan menangis dan meratap karena kita masih hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini. Jadi tidak ada orang yang hidupnya bebas dari masalah, tidak ada orang yang hidupnya tanpa problema. Kalau ada silahkan angkat tangan, ya. Tapi the good news, Tuhan tahu problema, pergumulan, permasalahan, confusement atau kebingungan, ya, kegelisahan dan isi hati kita. Luar biasa, saudara. Dan kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, yang begitu dalam, kita tidak bisa mengutarakannya, kita tidak bisa menceritakannya, ya. Ya, kita sering punya masalah, teman yang paling dekat dengan kita sekalipun tidak memahami itu.
Orang bisa memahami pakaian ini seperti apa warnanya, orang bisa melihat jenis rambut dan warna rambut, bisa lihat rona wajah, bisa lihat ijazah kita dan segala macam. Tapi orang tidak bisa melihat isi hati dan pergumulan kita. Dan seringkali isi hati dan pergumulan kita sembunyikan di tempat yang paling dalam. Tapi saudara, meskipun orang tidak bisa memahami kita, meskipun kita merasa bahwa tidak ada yang bisa mengerti problemku, tidak ada yang bisa mengerti permasalahanku, yang tidak bisa mengerti isi hatiku, ada kabar gembira bahwa Tuhan Yesus itu mengerti isi hati kita yang paling dalam. Tuhan Yesus mengerti semua pergumulan-pergumulan kita. Tuhan Yesus mengerti semua kebingungan-kebingungan kita. Tuhan Yesus mengerti semua kegelisahanmu. Ya, kegelisahanmu. Dia tahu kegelisahan itu kata yang paling tepat. Tuhan Yesus tahu semua kekhawatiranmu. Dan perhatikan ini, Dia siap untuk menolong kita. Saudara-saudara, kira-kira berapa 20 tahun yang lalu, tahun 2000 saya rasa, ada film yang dibintangi oleh Mel Gibson. Kebetulan saya nonton, saya jarang nonton film, tapi film ini saya tonton. Judulnya adalah What Women Want. Apa yang diinginkan oleh kaum perempuan, apa yang diinginkan oleh kaum wanita, ya, What Women Want. Dalam film itu Mel Gibson mengalami satu peristiwa yang supranatural, yang kemudian dia punya kemampuan untuk mengerti isi hati dan keinginan perempuan atau wanita. Ini saya bukan ingin memberikan ringkasan film, tapi saya ingin mengatakan setengah joke begitu ya, bahwa untuk bisa mengerti isi hati wanita, untuk bisa mengerti keinginan wanita, itu somehow, ini kira-kira pesan dari film ini, perlu miracle, perlu mujizat ya. Ini joking ya, tapi betul ya, bapak-bapak, suami-suami ya, betul ya, untuk mengerti isi hati wanita itu bukan hal yang mudah ya, perlu perlu mujizat, saya pikir perlu supernatural experience untuk bisa memahami wanita. Nah, tentu itu joke, tapi ada betulnya ya, kadang-kadang sulit untuk memahami itu, dan saya juga masih harus terus belajar untuk memahami apa isi hati dari istri ya, spouse. Itu tidak mudah, sudah bertahun-tahun menikah, masih harus terus belajar, perlu mujizat. Tapi sebetulnya saudara-saudara, regardless pria atau wanita, tidak mudah kita itu untuk memahami isi hati teman kita, tidak mudah kita memahami persoalan-persoalan orang lain ya. Bukan saja karena orang cenderung untuk menyembunyikan masalah hidupnya, bukan saja karena orang is not willing to share his atau her problem of life, tapi juga yang kendala lain yang membuat kita sulit untuk memahami kesulitan orang lain adalah karena kita terlalu selfish ya. Kita tidak terlalu senang mendengarkan orang sharing problemnya. Orang lebih senang, kita lebih senang untuk caring for ourselves ya. Itu nature manusia, itu selfish, sehingga karena kita terlalu mempedulikan hidup kita, telinga dan mata kita tertutup untuk melihat dan mendengar persoalan-persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Tetapi berita baik, Tuhan Yesus atau Tuhan itu mengerti isi hati kita. Nah saudara, ada 3 hal kenapa Tuhan bisa mengerti isi hati kita. Ada 3 hal kenapa Tuhan itu bisa mengerti segala problema dan kegelisahan dan kekhawatiran dan tangisan hati kita yang bahkan tidak bisa ditunjukkan dengan air mata. Pertama, karena Tuhan adalah pencipta kita. Karena Dia pencipta kita, Dia tahu onderdil dalam hidup kita. Bukan aja onderdil fisik ya, berapa jumlah tulang rusuk, berapa jumlah jari, jantung seperti apa, liver seperti apa. Bukan hanya itu, tapi Dia juga tahu onderdil jiwani kita. Dia tahu apa bakat kita, Dia tahu cara berpikir kita, Dia tahu detail tentang kromosom, tentang genetik, tentang semua yang ada dalam urat syaraf kita, darah dan segala macam. Dia tahu betul hal-hal yang jiwani yang mempengaruhi hormonal, IQ dan segala macam. Dia tahu itu karena Dia pencipta kita. Dan Dia juga tahu semua elemen rohani kita. Dia betul-betul yang bikin kita. Dia adalah pencipta kita. Maka itu Dia
tahu betul kemampuan kita. Manusia diciptakan berbeda-beda, kapasitasnya lain-lain, tapi Tuhan tahu persis. Karena apa? Karena Dia yang membuat kita. Perusahaan mobil menciptakan mobil macam-macam, harganya beda-beda, speknya beda-beda, kecepatan maksimumnya beda-beda, hemat bensinnya beda-beda, ukuran bannya beda-beda, karena setiap mobil diciptakan untuk fungsi. Ada yang untuk fungsi keluarga, ada yang fungsinya off-road, ada yang fungsinya untuk jalan tanjakan, ada yang fungsinya untuk balapan di track dan segala macam. Jadi setiap mobil itu diciptakan, dan penciptanya itu yang paling tahu. Karena itu kalau saudara-saudara punya masalah mobil merek tertentu, katakanlah merek A, maka yang paling baik supaya problemnya bisa diselesaikan adalah dibawa ke bengkel dealer merek A. Jangan dibawa ke bengkel sembarangan. Kenapa, saudara-saudara? Karena bengkel merek A adalah yang paling tahu mengenai mobil yang diciptakannya ini. Jadi kalau ada problem, maka bengkel ini yang akan paling bagus untuk fixing, menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mobil A tersebut, ya. Demikian juga dengan mobil B, demikian juga dengan mobil C. Karena itu saudara-saudara, selama hidup dalam dunia yang telah jatuh ini, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi problem, kalau kita menghadapi tantangan, maka yang paling tepat, yang paling bisa menyembuhkan, yang paling bisa memahami persoalan, yang paling bisa mengerti kesalahan yang terjadi, yang paling mengerti error apa yang telah terjadi dalam hidup kita, Dialah Tuhan. Orang lain mungkin tak akan mampu memahami kegelisahan kita, tapi kabar gembira, Dia pencipta kita. Dia mengerti apa yang kita alami, apa yang kita tangisi, apa yang kita sedihkan, apa yang sakit di dalam hati kita. Tuhan itu tahu. Meskipun kita tidak mengatakannya, seperti murid-muridnya yang confused, tidak mengatakannya kepada Tuhan Yesus, tapi Dia tahu. Yesus bertanya, kamu ngomongin apa? Kamu ngomongin itu ya, yang tadi aku ngomong ya, bahwa aku akan pergi sesaat lagi dan kembali sesaat lagi. Luar biasa ya, murid-muridnya tidak ngomong sama Tuhan, tapi Tuhan tahu. Saudara mungkin tidak bisa menyusun kata-kata untuk mengungkapkan kepedihan hati saudara, tapi Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara gelisahkan, dan apa yang pedih di dalam hati saudara sekalian. Luar biasa ya. Yang pertama, Tuhan pencipta. Kenapa Tuhan bisa mengerti kita? Yang kedua, karena kita adalah milik Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Injil Yohanes pasal yang pertama mengatakan kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita ini anak-anak adopsi. Diadopsi oleh apa? Oleh darah dan tubuh Kristus di kayu salib. Kita adalah milik Tuhan. Karena kita milik Tuhan, Dia tahu, Dia mengerti kita. Alkitab sering memberikan gambaran bagaimana sikap dari ayah yang baik kepada anak-anaknya. Alkitab sering memberikan gambaran bagaimana sikap ibu yang baik kepada anak-anaknya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu lebih dari seorang ayah yang baik. Tuhan itu lebih dari seorang ibu yang baik. Saudara yang sudah menjadi orang tua dan punya anak, coba saya tanya ini, betul nggak? Kalau anakmu ulang tahun dan kamu ingin memberikan kado ulang tahun kepada dia, gampang nggak milih kado ulang tahun buat dia? Gampang sekali. Maksudnya gampang nggak untuk mengerti apa yang dia inginkan? Gampang sekali. Anak-anak kita nggak perlu diinterogasi, nggak perlu diselidiki, nggak perlu diwawancara. Kita akan langsung tahu apa yang dia ingin untuk hadiah ulang tahunnya. Ya, dia akan mengatakannya. Ya, kalau satu kali kita jalan-jalan keluar kota, ya, jam makan siang, kemudian kita perlu makan siang, susah enggak untuk tahu anak kita pengen makan apa? Oh, gampang sekali. Kalau dia pengen makan pizza, dia ngomong pizza. Kalau dia pengen burger, dia ngomong burger. Kalau dia pengen es krim, dia ngomong es krim. Mudah sekali, ya. Orang tua tahu anaknya itu favoritnya apa. Orang tua tahu anaknya pengen makan apa. Orang tua tahu anaknya pengen kado apa. Ya, kalau orang tua lain mungkin sulit, ya. Tapi kalau orang tua dengan anak sendiri, mudah sekali untuk memahami itu, ya. Nah, kita juga adalah anak-anak Tuhan. Dia tahu betul apa isi hati kita. Dia tahu betul apa yang terbaik buat kita. Dia tahu betul apa yang bisa membangun kita, apa yang bisa tidak menjatuhkan kita, tidak mencelakai kita.
Dia tahu betul, bukan hanya karena Dia yang menciptakan kita, tapi karena kita ini adalah anak-anaknya. Dan Tuhan itu lebih baik dari Bapak yang paling baik. Dan Tuhan itu lebih baik daripada Ibu yang paling baik sekalipun. Luar biasa, good news. Ya, kalau yang pertama karena Tuhan menciptakan kita, yang kedua karena kita adalah milik Tuhan. Maka yang ketiga karena Tuhan itu mengasihi kita. Masih ingat khotbah minggu lalu Pak Sarwo membacakan ayat yang mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang saudara yang rela mati ya bagi sahabatnya. Siapa itu? Yaitu adalah Tuhan, karena Dia mati buat kita. Dia mengasihi kita. Tadi sudah saya katakan kenapa kita gagal untuk memahami kesulitan orang lain, karena kita seringkali mengasihi diri sendiri terlalu hebat. Kita terlalu selfish sehingga telinga kita dan mata kita tertutup untuk mendengar dan melihat kesulitan-kesulitan orang lain. Tapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa kasih-Nya itu memberi, bahwa kasih-Nya itu rela mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Dia sudah memberikan segalanya, Dia sudah memberikan semuanya. Perhatikan ini, telinga Tuhan Yesus dan mata Tuhan Yesus tertuju kepada anak-anaknya. Telinga Tuhan Yesus dan mata Tuhan Yesus bukan telinga dan mata yang selfish. Dia sudah memberikan semuanya kok. Dia sudah memberikan nyawanya kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar lagi. Dia sudah berikan segalanya. Ya, Dia bukan Tuhan yang mementingkan diri sendiri, tapi Dia Tuhan yang care kepada kita. Dia Tuhan yang mendengarkan kita. Dia Tuhan yang melihat kita. Tiga hal ini, pencipta, pemilik atau bapak dan ibu kita yang luar biasa hebatnya. Dan yang terakhir, Dia mengasihi kita. Itu menyebabkan Tuhan mengerti isi hati kita. Meskipun kita tidak mampu mengutarakannya, meskipun kita menyembunyikannya, Dia tahu. Dia adalah bengkel yang paling tepat untuk fixing all kinds of problem yang kita hadapi dalam dunia ini. Dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Hal yang kedua, prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari. Prinsip yang pertama sudah jelas. Tuhan mengerti isi hati kita. Tuhan meskipun kita tidak bisa mengutarakannya, Dia tahu kita persis, ya. Jadi itu good news. Prinsip yang kedua adalah another good news, ya. Tuhan mengatakan berkali-kali hanya tinggal berapa saat, hanya sementara. Dikatakan kamu akan menangis, kamu akan meratap karena dunia telah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa menghindar dari problem. Tapi Tuhan mengatakan apa tadi? Duka citamu akan dirubah menjadi sukacita. Ini ayat yang paling hebat ini dari pembacaan yang kita baca hari ini, ya. Duka citamu akan dirubah menjadi sukacita. Perhatikan prinsip yang kedua ini. Penderitaan, meskipun kita hidup dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, penderitaan, sakit, penyakit, pain, kepedihan, kesedihan, calamity, bencana, semua hal yang buruk tidak ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Perhatikan itu. Penderitaan, kesedihan, kepedihan, calamity, bencana tidak ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Bukan duka cita yang menang, tetapi sukacita yang menang. Duka citamu akan diubah menjadi sukacita. What a promise, what a hope. Ini pengharapan yang luar biasa. Ini janji yang luar biasa. Memang dalam hidup, dalam dunia ini selalu ada masalah, tetapi ada waktunya bahwa masalah ini akan diubah menjadi sesuatu yang luar biasa bagusnya. Ada waktunya di mana duka cita dirubah menjadi sesuatu yang menyukakan. Ada waktunya di mana kepedihan diubah menjadi kegembiraan. Ya, saudara perhatikan, kalau saudara sedang menghadapi sakit penyakit, masalah relationship, masalah finansial, perhatikan, masalah tidak ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Ya, duka cita tidak ditakdirkan menjadi pemenang. Kesedihan, kepedihan tidak ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Nah, saudara akan bertanya, Pak Eri, kapan sih duka cita dirubah jadi sukacita? Ya, kapan masalahku dirubah di dunia ini atau di surga nanti? Saya jawabnya begini, bisa di dunia ini, bisa di surga nanti, ya. Tapi perhatikan, misalnya ada orang sakit, ya. Sakit itu tadi saya katakan tidak ditakdirkan menjadi pemenang, ya.
orang sakit, kemudian melalui mujizat atau melalui obat-obatan atau melalui dokter disembuhkan. Puji Tuhan, luar biasa. Artinya apa? Masalahnya selesai ketika masih hidup dalam dunia ini. Tapi perhatikan, orang yang tadinya sakit dan kemudian sehat, dia bisa sakit lagi. Ya, dia bisa sehat lagi, dia bisa sakit lagi, dan akhirnya tentu mati. Ada perusahaan yang bangkrut, ya, kemudian bangkrut. Saya sudah katakan bangkrut tidak ditentukan untuk menjadi pemenang. Kemudian melalui mujizat atau kerja keras, perusahaan ini bisa bangkit kembali, pulih kembali. Tapi perhatikan, perusahaan yang bangkrut dan pulih kembali bisa bangkrut lagi, bisa pulih lagi, bisa bangkrut lagi, sampai kemudian perusahaannya tutup atau dunianya kiamat, begitu ya. Atau apalagi relasi bisa broken, gitu ya. Kalau ada mujizat Tuhan, ada pertobatan, relasi yang broken bisa dipulihkan. Tapi relasi yang broken kemudian dipulihkan, bisa broken lagi, bisa dipulihkan, bisa broken lagi, selama kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi sukacita yang diberikan oleh Tuhan di dalam kekekalan nanti adalah sukacita yang tidak bisa dirampas. Ayat 22 mengatakan sukacita yang tidak pernah bisa hilang lagi, itu sukacita yang kekal. Nah, itu jawaban saya, saudara ya. Tapi intinya, kepedihan, kesedihan, duka cita tidak ditakdirkan, tidak ditentukan untuk menjadi pemenang bagi orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktunya, meskipun Tuhan mengatakan kau akan menangis dan meratap, pada waktunya duka citamu akan dirubah menjadi sukacita. Pada waktunya duka citamu akan dirubah menjadi sukacita. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, tadi saya sudah katakan sedikit, ayat kedua-dua mengatakan apa? Bahwa sukacita yang dijanjikan Tuhan, sukacita yang dijanjikan Tuhan pada saat nanti kita bertemu dengan Bapa di dalam kekekalan adalah sukacita yang tidak bisa dirampas dan dicuri orang lain. Sukacita itu digaransi sama Tuhan. Sukacita itu diprotek, dilindungi sama Tuhan, di-seal sama Tuhan. Tidak akan ada yang bisa merampasnya lagi. Saat kita berpindah dari dunia yang fana kepada dunia yang kekal, hidup bersama Bapa di surga. Ini janji yang luar biasa, janji-janji yang memberikan harapan hidup, ya saudara. Saya ingin mengatakan dua hal lagi ya. Yang pertama ada satu semacam pepatah gitu ya, semacam pepatah mengatakan begini. Seringkali kita ini menggantungkan beban yang berat sekali kepada kawat yang tipis sekali. Perhatikan ini ya, ini ada semacam kata-kata bijak begitu. Seringkali manusia itu menggantungkan beban yang berat sekali kepada kawat yang tipis sekali. Artinya apa? Ya gampang putus, ya rusak itu yang digantungkan ya. Misalnya kalau ada barang 100 kilo digantungkan kepada benang, ya benangnya pasti putus ya. Jangankan benang, tali juga mungkin talinya putus kalau bebannya 100 kilo ya. Nah saudara, maksudnya apa ini kata-kata ini? Kata-kata ini mengatakan bahwa seringkali kita itu mencari sukacita, mencari bahagia berdasarkan hal-hal yang sangat sementara sekali. Ngerti enggak? Ya, perhatikan kata-kata tadi. Seringkali kita menggantungkan beban yang besar sekali kepada tali yang tipis sekali. Ya, artinya kita mengharapkan sesuatu yang besar kepada sesuatu yang tidak bisa kita harapkan begitu. Ya, nah hidup kita juga begitu. Kita seringkali mengharapkan kebahagiaan dari apa? Dari uang. Ya, kebahagiaan itu seperti beban yang 100 kilo besarnya, uang itu seperti tali yang tipis gitu, yang gampang putus ya. Kalau kita mengandalkan kebahagiaan kita kepada uang, maka kalau uangnya hilang, bahagia kita akan hilang. Kalau kita mengandalkan kebahagiaan kita itu pada kesehatan, kalau kesehatannya hilang, kita hilang bahagianya, hilang sukacitanya. Kalau kita mengandalkan kebahagiaan itu kepada pekerjaan, kalau pekerjaannya hilang maka hilang bahagianya. Ya, coba saudara, apa yang saudara andalkan untuk bisa memberikan kebahagiaan hidup dalam dunia ini?
Coba pikirkan itu. Apakah itu uang, apakah itu pekerjaan, apakah itu studi, apakah itu karir, apakah itu pacar, apakah itu keluarga dan yang lain-lainnya. Saya ingin mengatakan semua itu sifatnya sementara. Karena sukacita yang abadi dan sukacita yang sesungguhnya itu ada di surga sana. Artinya apa, saudara? Dalam hidup di dunia ini bukan berarti kita ya sudah kalau gitu bunuh diri aja masuk ke surga. Bukan itu maksud saya. Tapi saya ingin mengatakan supaya kita tough. Semua yang kita lihat sebagai sumber kebahagiaan di dunia ini, entah itu pekerjaan, entah itu uang, entah itu karir, entah itu keluarga, entah itu apapun juga, sifatnya adalah sementara. Pengharapan yang diberikan oleh Yohanes ini adalah pengharapan yang kekal. Ya, itu hal yang pertama yang saya ingin katakan. Hal yang kedua yang saya ingin katakan, dalam hidup ini kalau kita harus menghadapi masalah, dan memang Yesus sudah mengatakan kamu akan menangis dan meratap. Jangan memandang kepada masalahmu yang menyakitkan, kepada masalahmu yang penuh dengan kepedihan, kepada masalahmu yang berat itu. Jangan dilihatin terus. Kenapa, saudara? Karena kalau kita memandang kepada masalah dan problema dan tekanan kita, dan kegelisahan dan kebingungan dan kepedihan dan sakit hati, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah depresi. Ya, kita akan terpuruk. Hidup kita tidak akan menghasilkan apa-apa. Hidup kita akan terpuruk, kita akan tunduk kepada masalah, kita akan kalah kepada masalah itu. Yang kedua, jangan melihat dan mengandalkan kekuatan diri sendiri atau kekuatan orang lain. Karena diri sendiri dan orang lain terbatas. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mengandalkan kekuatan orang lain, akhirnya apa? Akhirnya adalah kekecewaan. Tetapi yang ketiga, pandanglah Tuhan Yesus. Karena apa? Pandanglah Tuhan Yesus ketika masalahmu menghimpit. Pandanglah Tuhan Yesus ketika engkau gelisah dan bingung. Pandanglah Tuhan Yesus ketika engkau pedih hatinya. Karena apa? Ini terakhir dari khotbah ini. Kesimpulan dari khotbah ini. Karena dia mengerti engkau. Karena dia memahami isi hatimu. Dia memahami kepedihanmu. Dia memahami kegelisahanmu. Dan dia sudah mengalami semuanya itu. Yang kedua, karena apa? Karena kegelisahan, kepedihan, masalah, dan problem hidupmu tidak ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Duka citamu akan diubah menjadi sukacita. Mari kita hidup dengan penuh pengharapan memandang kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Janji bahwa duka cita akan dirubah menjadi sukacita. Dengan prinsip hidup yang seperti itu, kita akan hidup tidak terpuruk, tapi hidup dengan masa depan yang luar biasa, masa depan yang cerah. Dan yang terakhir, kenapa kita memandang kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan memberikan garansi, protection, bahwa janjinya, sukacita yang akan diberikan kepada kita anak-anaknya, tidak ada yang bisa merampas, tidak ada yang bisa mencuri. Mari dalam hidup di dunia yang sementara ini, kita selalu memandang kepada Tuhan Yesus, menantikan ketika janji yang luar biasa itu akan digenapi. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.